Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu ingat akan betapa pentingnya seorang muslim mengintrospeksi diri setiap saat. Ingat bahwasanya salah satu tanda Allah Tabaraka wa Ta'ala cinta kepada seorang muslim apabila dia senantiasa ingat kepadanya. Dan ini cukuplah sebagai motivasi terbesar bagi seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatnya, mencintainya ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Hendaklah kalian ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli, dan hendaklah kalian mensyukuri nikmat-nikmatku. Wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufurinya. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pertanda dia telah menempuh dan memilih jalan keselamatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri akhirat kelak. Dan sebaliknya, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama bahwa salah satu tanda Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berpaling dari seorang hamba adalah ketika Allah menjadikan seorang tersebut tersibukkan dengan sesuatu yang tidak penting baginya. Maka kita perlu membahas sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan seseorang. Dan insyaAllah kita akan membaca bersama-sama kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanih, karya Syekh
Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Karena ini adalah merupakan perkara yang penting. Ketika seseorang telah mendapatkan nikmat keimanan, bahkan kita katakan bahwa nikmat tersebut adalah nikmat yang paling besar dalam hidupnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Dan tentunya untuk meraih dan tetap istiqamah di atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan tersebut, kita berusaha untuk menempuh jalan yang telah digariskan oleh syariat ini. Karena kita yakini dalam akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu naik turun, bertambah dengan senantiasa melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan kepadanya. Iya. Maka baiklah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang pasti insyaallah mendatangkan faedah yang besar bagi kita. Karena kita terus bertarung antara mengikuti jalan kebenaran yang sudah jelas, yang Allah tabaraka wa ta'ala terangkan dalam Al-Quran, atau sebaliknya upaya-upaya syaitan untuk memalingkan kita dari jalan kebenaran, sehingga memberikan keraguan-raguan dalam diri kita. Oleh karenanya fungsi daripada iman ini untuk mengokohkan, menguatkan, meyakinkan kepada kita bahwa kita harus tetap beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring bertambahnya ilmu seseorang, niscaya bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terbimbing jauh dari keraguan-raguan, jauh dari kebimbangan. Dan tentunya harus dibarengi dengan yang ketiga, yaitu ketundukan hati, agar seseorang itu tidak kemudian mengandalkan dirinya, atau sebaliknya dia akan acuh tak acuh terhadap perkara yang penting yang harus dia bekali diri dengannya, berupa keimanan. Maka dengan ketiga hal ini, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan ketundukan, niscaya dia akan bisa merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan diciptakannya manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ai mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ahsanu amala. Sebagaimana dalam surat Tabarak, dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Tabaraka wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang paling ikhlas, dan yang paling mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam perkara keimanan ini. Sehingga dalam ayat sering sekali disebutkan tentang iman dan amal saleh, digabungkan antara ilmu dan amal. Dengan berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam rangka untuk mengingatkan hamba-hambanya yang beriman agar tetap berpegang teguh kepada keimanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Artinya sempurnakan keimanan kalian dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan menjauhkan hal-hal yang bisa merusak keimanan kalian. Dan juga bermakna bagi orang-orang yang belum masuk kepada keimanan, hendaklah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukuplah hujjah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya agar seluruh umat manusia ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah utus utusannya, para nabi dan rasul, menegakkan hujjah kepada umat manusia agar mereka mengetahui siapa Rabb yang pantas diibadahi, agar mereka yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa taala, Rabb semesta alam. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu pada kesempatan yang mulia ini kita ambil muqaddimah sesuai yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan ilmu bagi kita sekalian. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, setelah beliau memberikan muqaddimah, lalu beliau berkata, amma ba'd, adapun setelahnya, fa ghairu khafin ma lil imani min manzilatin rafi'ah wa makanatin 'aliyah idh huwa ahammul muhimmat wa awjabul wajibat 'ala al-itlaq wa a'dhamuha wa ajalluha. Kata beliau, tidak samar lagi bahwasanya keimanan memiliki manzilah, kedudukan rafi'ah yang sangat tinggi, memiliki makanah, kedudukan aliyah yang tinggi. Sebab keimanan adalah merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan kewajiban yang paling wajib secara mutlak adalah terpatrinya keimanan seseorang dalam sanubarinya. Inilah yang paling agung, yang paling mulia. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun ala wujudil iman wa sihhatihi wa salamatihi. Karena seluruh kebaikan dunia akhirat terhenti pada adanya keimanan dan kebenaran dan keselamatannya. Wa kam lil imani min fawaid mughdiqah wa thimarin yani'ah wa jana ladhid wa ukulin daim wa khairin mustamir. Betapa bagi keimanan itu faidah yang sangat-sangat banyak. Dan juga diibaratkan seperti buah yang nikmat, yang matang. Ketika dipanen dengan mudah, dengan lezat yang terus, makanan terus itu, makanan terus, yang menerus. Dan kebaikan yang berlangsung lama, terus menerus. Wa min huna syammara al-mushammirun wa tanafasa al-mutanafisuna fil inayati bil iman. Oleh karenanya, di medan inilah kemudian orang-orang yang terus saling berlomba-lomba. Mereka saling berebut menyingsingkan lengan tangan mereka untuk memperhatikan perkara keimanan ini.
tahqiqan wa takmila, untuk merealisasikan keimanan dan juga menyempurnakannya. Lihat, kalau seorang sadar betapa keimanan ini adalah akan mempengaruhi kesudahan akhir hayatnya, nanti ketika di akhirat dia bahagia atau sengsara, kembali kepada perhatian dia semasa hidupnya di dunia ini terhadap keimanan. Disahkan kemudian dia merealisasikan atau dia sempurnakan keimanannya, atau dia sia-siakan waktu ini terus. Ya, roda kehidupan ini berlangsung sedangkan dia disibukkan dengan perkara yang tidak jelas. Seperti saat sekarang ini banyak orang yang sibuk dengan tenggelam dalam dunia maya, di media sosial. Ya. Sibuk dengan berita-berita yang disebarkan oleh orang-orang kufar, musuh-musuh Islam. Waktunya terbuang-buang tanpa dia memperhatikan sesuatu yang meluruskan keimanannya. Karena keimanan ini sebagaimana kata Nabi SAW akan lapuk. Sebagaimana layaknya baju pun juga lapuk. Maka perbaharuilah keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idil muslim al-muwaffaq ولا بد أن تكون عنايته بإيمانه أعظم من عنايته بكل شيء. Karena seorang muslim yang mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala harus senantiasa memperhatikan keimanannya, lebih daripada perhatiannya kepada sesuatu yang lain, apapun perkara itu. Walamma tahaqqaq salaf al-ummah wa sadruha wa khairuha wa muqaddimuha bidzalik kanat inayatuhum bi imanihim barizatun wa ihtimamuhum bihi azima. Maka ketika para salaf terdahulu mereka mendapatkan kebaikan yang banyak, karena mereka dahulu telah merealisasikan keimanan dengan memiliki perhatian yang besar terhadap keimanan mereka. Itulah yang nyata dalam kehidupan mereka, perhatian yang besar kepada perkara iman ini. Fakanu radhiyallahu anhum wa rahimahum yata'ahaduna imanahum wa yatafaqqaduna a'malahum wa yatawasawna bainahum wal atharu anhum fi dhalika kathiratun jiddan. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, bahwa salaf terdahulu, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala meridhai mereka dan merahmati mereka, senantiasa betul-betul memperhatikan imannya. Mengecek terus amal-amalnya. Dan mereka saling memberikan wasiat terhadap perkara iman. Dan mari kita lihat athar, keterangan-keterangan dari hadis-hadis maupun perkataan para salafus salih terhadap perhatian mereka kepada perkara iman ini. Dan ini bukanlah perkara yang main-main. Ini adalah merupakan perkara yang serius. Terkait dengan keselamatan seseorang di akhirat kelak. Ketika dia mengingat, dia ingin selamat. Ketika seseorang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, meminta petunjuk ke jalan yang lurus agar keimanannya tetap lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Mereka-mereka yang menyatakan amantu billah wa bi rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian mereka istiqamah, sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang datang meminta kepada Nabi agar beliau memberikan wasiat kepadanya. Lalu Nabi memberikan wasiat yang agung, yaitu qul amantu billah thumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqamalah. Buah dari keimanan seseorang, dia senantiasa istiqamah hingga akhir hayatnya, sehingga dia tidak merasa khawatir
apa yang akan menimpa dirinya dan apa yang telah dia tinggalkan untuk keluarganya. Dalil yang pertama, athar yang pertama adalah fakana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul li ashabihi, adalah Umar radhiyallahu an mengatakan kepada sahabatnya, para sahabatnya, yaqul li ashabi halummu nazdadu imanan wa fi lafdhin ta'alu nazdadu imanan. Dia mengajak kepada sahabat-sahabatnya, lihat pengaruh sahabat. Siapa yang kita bersahabat dengannya semasa kita di dunia ini? Dapatkah sahabat tersebut memberikan pengaruh positif kepada kita, menjauhkan dari hal-hal yang negatif yang bisa membahayakan keberlangsungan hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak? Maka itulah sahabat kita. Ketika sahabat Umar radhiyallahu an mengatakan kepada para sahabatnya, halummu nazdadu imanan, kemari kalian kita menambah keimanan kita. Ya, Masya Allah. Ajakan yang keluar dari hati yang ikhlas dari orang saleh kepada sahabat-sahabatnya yang saleh. Ya, ini athar yang pertama. Yang kedua, wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, demikian pula sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ijlisu bina nazdadu imana. Perkataan yang sama. Ayo, mari kita duduk-duduk untuk menambah keimanan kita. Wa kana yaqulu fi du'aih, dan beliau di dalam doanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah kepadaku keimanan dan juga keyakinan dan kefakihan dalam masalah agama. Masya Allah. Hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon tambahan keimanan setiap saat. Dan dikokohkan keyakinan kita, diberikan kita tentang pemahaman terhadap agama ini. Apalagi di zaman tersebarnya kebodohan, pemahaman-pemahaman yang bisa meragu-ragukan kita di dalam keyakinan kita. Maka kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya athar berikutnya, yaitu yang ketiga, wa kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yaqul, dan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu berkata, ijlisu bina nu'min sa'ah. Ijlisu bina, mari kita duduk agar kita beriman, menambah keimanan kita. Menambah keimanan kita sesaat. Pergunakan waktu kita untuk duduk sesaat agar bertambah keimanan kita. Kemudian yang keempat, wa kana Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ya'khudh bi yadihi an-nafar min ashabihi fayaqul, ta'alu nu'min sa'ah, ta'alu falnadhkurullaha wa linazdad wa nazdad imanan bita'atih la'allahu yadhkuruna bimaghfiratih. Subhanallah. Kata Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ketika mengajak beberapa sahabatnya, mengambil tangan beberapa sahabatnya, lihat bagaimana adabnya para sahabat. Saking akrabnya mereka, mengajak satu sama lainnya untuk duduk sesaat, mengingat Allah tabaraka wa taala. Dengannya wa nazdad imanan wa bi ta'atihi, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala mengingat kita dan memberikan ampunannya kepada kita. Masya Allah. Betapa indahnya kehidupan orang-orang saleh dahulu dari para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian yang kelima, wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul, min fiqhil abdi an ya'lama
amuzdadun huwa am muntaqis wa inna min fiqhil abd an ya'lama nazagati syaitan anna ta'tiyah. Dan juga adalah apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa di antara fiqih ya seorang hamba adalah itu tanda kalau orang itu ya paham terhadap kehidupan ini, ya tujuannya jelas, ya maka di antara kefakihannya seorang hamba itu dia tahu bahwasanya bertambahkah atau berkurang keimanannya. Atau ada hal-hal yang bisa merusak keimanannya, berupa bisikan-bisikan syaitan yang ketika itu mau menimpa dirinya, dia pun segera sadar kalau ternyata itu gangguan ya setan yang bisa merusak keimanannya. Nah, ini betul-betul kita lihat bagaimana ya prioritas dalam hidup mereka itu melihat ya kepada kualitas keimanan. Ya. Kemudian athar yang keenam, wa kana Umair ibnu Habib al-Khutami radhiyallahu anhu yaqul al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, ini adalah perkataan salah seorang sahabat. Ya, bukan dalil. Ada yang mengatakan ya Rasulullah SAW bersabda ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Ini adalah kekeliruan. Yang benar ini adalah merupakan perkataan Umair bin Habib al-Khutami radhiyallahu anhu. Faqila, lalu dikatakan kepadanya, ma ziyadatuhu wa nuqsanuh. Ya, ketika beliau mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, ya, dikatakan kepadanya apa ya sebab bertambahnya dan apa sebab berkurangnya. Qal idza dzakarna Allah azza wa jal, idza dzakarna Allah azza wa jal wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Apabila kita mengingat Allah tabaraka wa taala, kita pun memuji Allah, ya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tanda ya bertambahnya keimanan. Wa idza ghafilna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Namun apabila kita lalai, menyia-nyiakan waktu kita, ya, dan kita pun lupa kepada Allah tabaraka wa taala, itu adalah merupakan tanda berkurangnya iman. Kemudian athar yang ketujuh, wa kana Alqamah ibnu Qais an-Nakhai rahimahullah wa huwa ahadu kibari tabi'in wa jillaihim yaqulu li ashabihi yumshu bina nazdad imanan. Alqamah adalah Alqamah bin Qais an-Nakhai rahimahullah. Ini adalah ya salah seorang pembesar dari kalangan tabi'in, ya, dan orang yang paling mulia di kalangan mereka. Dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, umshu bina nazdad imanan. Mari kita ya sama-sama berjalan ya agar kita menambah keimanan kita. Masya Allah. Persahabatan yang sangat ya yang sangat indah sekali dalam rangka untuk menambah keimanan. Ya. Dan menjauhi majelis-majelis yang bisa merusak keimanan, mengurangi keimanan. Kemudian yang kedelapan, wasu'ila Abdurrahman ibn Amr. Siapa Abdurrahman ibn Amr itu? Yaitu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ya, ketika beliau ditanya tentang iman, ayazid, apakah iman itu bertambah? Apa jawaban beliau? Qala na'am. Iya, hatta yakuna kal jibal, sampai kemudian ya keimanan itu seperti ya layaknya gunung. Qila fayanqus, dikatakan apakah kemudian berkurang?
Qala na'am. Iya, berkurang. Hatta la yabqa minhu syai'. Sampai tidak tersisa sedikit pun juga. Nah, ini ya keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, ya naik turun. Dan dalil yang terakhir yang disebutkan atau athar yang terakhir, wasu'ila Imam Ahlus Sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah anil iman yazidu wa yanqus. Ditanya Imam Ahlus Sunnah yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tentang iman yazidu wa yanqus, bertambahkah atau berkurangkah? Faqala yazidu hatta yablugha a'la samawati sab'. Lalu beliau menjelaskan bahwasanya iman itu bertambah, ya terus bertambah, ya sampai ya ke langit-langit yang ketujuh. Wa yanqus hatta yasira ila asfalis safilin sab'. Kemudian juga iman itu bisa ya berkurang sampai ke tempat yang paling rendah, ya ke lapisan yang paling rendah, ke lapisan ya bumi yang ketujuh yang paling rendah. Subhanallah. Iya. Wa kana yaqul, dan juga Imam Ahmad mengatakan al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Bahwasanya iman itu adalah ucapan dan juga perbuatan. Bertambah dan berkurang. Idza alimtal khaira zad. Kalau engkau itu ya idza amiltal khaira zada. Kalau kamu mengamalkan kebaikan, bertambahlah iman itu. Wa idza dhayya'ta naqas. Namun apabila seseorang ya apabila engkau menyia-nyiakan kebaikan, maka niscaya iman itu akan berkurang. Kemudian kata Syekh Abdul Razak selanjutnya, wan nuqulu anhum fi dzalika katsiratun jiddan. Banyak sekali nukilan-nukilan ya dari para salaf terdahulu tentang bertambah dan berkurangnya iman. Wa kadzalika man ta'ammala siyarahum wa qara'a akhbarahum 'alima shiddata inayatihim bi amril imani wa 'idhama ihtimamihim bihi. Demikian pula kata Syekh Abdul Razak, apabila kita mau memperhatikan ya tentang perjalanan kehidupan mereka dan membaca tentang kabar kehidupan mereka, betapa kita dapatkan ya di antara mereka itu memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perkara-perkara keimanan. Iya. Orang-orang yang selamat dahulu ya ternyata kehidupan mereka itu tidak lepas dari perhatian yang sangat dalam terhadap perkara keimanan ini. Falaqad alima haula'il akhyar anna lil imani asbaban katsirah. Maka mereka adalah orang-orang yang baik itu ya sungguh mengetahui bahwa bagi iman ini ada sebab-sebab yang sangat banyak. Bertambahnya keimanan, kuatnya keimanan, ya, tumbuhnya keimanan seseorang, ya, taqwa tuqawwihi taziduhu wa tuqawwihi wa tunammihi wa anna lahu asbaban ukhra kathiratun tanqusuhu wa tud'ifuhu wa tuhihi fajtahidu fi tahqiqi ma yuqawwil imana wa takmilih washtadda hadarahum min kulli ma yud'iful iman wa yunqisuhu fakanu bidzalika bararatan akhyara. Kata beliau bahwasanya ya betapa banyak sekali sebab-sebab yang lain yang bisa mengurangi ataupun melemahkan ya keimanan seseorang. Maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam mewujudkan perkara-perkara yang bisa menguatkan keimanan dan menyempurnakannya. Ya. Dan juga mereka sangat-sangat ya, mewaspadai, sangat perhatian terhadap hal-hal yang bisa melemahkan keimanan dan menguranginya. Ya, maka mereka tampil sebagai generasi yang baik, ya, menjadi generasi ya yang menjadi panutan, ya, generasi yang memberikan kebaikan kepada ya umat ini. Lidza, oleh karena itu, fa inna fi ma'rifati hadhil asbab a'ni asbab ziyadatil iman wa nuqsanihi fawaid 'azimatan.
wa manafi'a jammatan ghafiratan bal inna ad-darurata masah ila ma'rifatiha wal inayati biha ma'rifatan wa ittisafan. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, oleh karena itu mengetahui sebab-sebab, yaitu sebab bertambahnya iman ataupun berkurangnya iman, ya, terdapat faedah yang sangat agung. Ya, banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Bahkan ya, merupakan perkara yang sangat urgen bagi seseorang itu untuk mengetahui sebab-sebab dan memperhatikan ya apa yang dapat menambah keimanan seseorang, ya. Kemudian orang tersebut ya mengambil langkah-langkah dan mensifati dirinya dengannya. Wa dzalika li'annal iman huwa kamalul 'abd. Karena ya iman itu adalah kesempurnaan ya seorang hamba. Li'annal iman huwa kamalul 'abd. Kalau seorang kemudian memperhatikan masalah iman ini sehingga bertambah keimanannya, maka itulah yang diharapkan, itulah kebahagiaan yang dia tempuh. Wasabilu falahihi wa sa'adatihi, jalan kebahagiaan ya dan kemenangan orang tersebut dan keberuntungannya. Wa bihi tartafi'u darajatuhu fid dunya wal akhirah, dan dengan keimanan ini akan menambah, meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Wa huwa sababut tariq likulli khairin, dan keimanan merupakan sebab atau jalan untuk menuju kepada setiap kebaikan, ajilin wa ajilin, segera ya maupun ya tertunda, ajilin yang disegerakan ataupun kemudian ya berikutnya. Wala yahsul wala yaqwa wala yatimu illa bi ma'rifati turuqihi wa asbabihi. Dan itu tidak akan diraih kecuali dengan ya, dan tidak akan sempurna dan tidak akan memberikan kekuatan pada keimanannya kecuali dengan mengetahui turuk, yaitu jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada ya bertambah keimanan tersebut, dan juga memperhatikan sebab-sebab bertambahnya keimanan tersebut. Fajadirun bil abdil muslim an-nasih li nafsihi al-haris ala sa'adatiha an yajtahida fi ma'rifati hadhil asbab. Maka sepantasnya seorang muslim ya yang dia itu sangat perhatian terhadap dirinya, menasehati dirinya, bersungguh-sungguh agar bisa meraih kebahagiaan, maka dia hendaknya mengetahui dengan sungguh-sungguh sebab-sebab bertambahnya keimanan. Wa yata'ammalaha thumma yutabbiqha fi hayatihi. Dia renungkan, lalu kemudian dia praktekkan dalam hidupnya. Liyazida imanuhu wa yaqwa yaqinuhu, agar bertambah keimanannya, kuat keimanannya, keyakinannya, wa an yub'ida nafsahu an asbabi naqsil iman. Dengan demikian dia bisa menjauhkan sebab-sebab ya yang bisa mengurangi keimanannya dalam dirinya. Wa yuhassinha minal wuqu'i fiha, dan dia bisa membentengi dirinya dari terjerumus ke dalam kekurangan atau hal-hal yang bisa menyebabkan berkurangnya keimanannya. Liyaslama min awaqibihal waqimah, sehingga dia selamat dari akibat-akibat yang sangat buruk, wa mughayyabatiha al-alimah, dan juga ya jauh dari perkara-perkara yang bisa ya merusak ya, menyebabkan sakit yang dia rasakan disebabkan berkurangnya keimanannya. Wa man wuffiqa lidzalika faqad wuffiqa li khairi kullih, dan barang siapa yang bisa yang meraih ya bertambahnya keimanan, kemudian dia merasa akibat daripada berkurangnya keimanan adalah merupakan hal yang dapat menyakiti hatinya, maka dia telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kebaikan, Oleh karenanya beliau kemudian membawakan perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaqulul 'Allamah Ibnu Sa'di rahimahullah, fal 'abdul mu'min al-muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayni. Siapa orang mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata beliau ya membawakan perkataan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa seorang mukmin, al-'abdul mu'min al-muwaffaq, yang mendapatkan taufik selagi dia senantiasa ya berusaha untuk mewujudkan, mencari dua perkara ini.
Ahaduhuma, yang pertama adalah tahqiqul iman wa furu'ihi, yaitu merealisasikan keimanan dan cabang-cabang keimanan. Wa tahaqquq biha ilman wa amalan wa halan, dan juga selalu merealisasikannya, ya, selalu melihat dengan penuh, ya, tambahan ilmu, keilmuannya, kemudian amaliyahnya, dan juga segala kondisinya. Nah, inilah, ya, yang pertama yang menyebabkan seorang itu mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian watsani, yang kedua, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanquduha, yaitu berusaha, ya, menempuh jalan agar mencegah segala sesuatu yang bisa meniadakan keimanan atau mengurangi keimanan, wa yanqusuha, atau, ya, menguranginya, minal fitan adz-dzahirah, dari fitnah-fitnah yang tampak, wal batina, maupun yang tidak tampak, wa yudawi ma qasura minal awal, dan dia kemudian mengobati, ya, keimanannya dari hal-hal yang bisa menguranginya. Sedari awal, ya, terus dia menata keimanannya. Ketika kemudian berkurang lagi, dia tambah lagi keimanannya, ya, dan dia menghindarkan dirinya dari hal-hal yang dapat mengurangi dan meniadakan sama sekali tingkat keimanannya. Wa ma tajarra alaihi min ats-tsani bitaubatin nasuh, dan kemudian dia terus, ya, menambah keimanannya terus, ya, dengan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dengan taubatan nasuh. Wa tadarakal amra qabla fawatihi, dan dia terus, ya, menyempurnakan urusannya sebelum kemudian, ya, hilang kesempatan tersebut. Jadi terus ketika keimanan diasah, ya, dia kemudian melihat, memperhatikan bertambah dan berkurangnya keimanannya setiap kali berkurang, ya, dia introspeksi diri lagi apa yang bisa kemudian menutupi kekurangannya, dan kemudian setelah itu dia terus, ya, menghiasi dirinya dengan taubatan nasuh, karena taubat adalah merupakan, ya, perkara yang wajib dia lakukan hingga akhir hayat. Inilah amalan perbuatan seorang muslim, yaitu apa? Dia senantiasa harus bertaubat hingga di akhir hayatnya. Iya. Wa min huna, selanjutnya, ya, ini bagian dari terakhir dari muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Fa hadzal bahthu alladhi baina yadayk akhil karim fihi bayanun wa tawdihun li ahammiyati asbabi ziyadatil iman wa nuqsanihi. Maka pada pembahasan ini yang di hadapan, ya, engkau, ya, wahai saudaraku yang mulia, terdapat penjelasan tentang, ya, betapa, ya, pentingnya atau perkara-perkara yang paling penting dari sebab-sebab bertambahnya keimanan ataupun juga penyebab berkurangnya keimanan. Dan ini adalah merupakan pembahasan asluhu faslun min kitabi, ya, diambil beberapa pasal dari kitab Syekh Abdul Razak, kitabnya yaitu Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi wa Hukmul Istisna'i fihi, ya, dari kitab beliau, sehingga satu pembahasan ini dipisahkan oleh beliau, ya, dari kitab yang utuh tentang bertambah dan berkurangnya iman dan hukum istisna, ya, pengecualian dari keimanan, mengucapkan pengecualian dari keimanan. Talaba ba'dul afadil ifradahu mustaqillan liyastafidu minhul jami'. Kemudian sebabnya adalah karena ada sebagian ikhwah, tentunya mereka-mereka yang memiliki perhatian agar kitab ini, pembahasan ini disendirikan, ya, agar maksudnya dipisahkan dari kitab yang tebal tadi, dipisahkan agar lebih banyak, ya, kaum muslimin bisa mengambil faedah darinya. Fakana dzalika bihamdillahi wa mannihi wa taufiqihi, dan itu semua, kata beliau, semata-mata karena, ya, kemudahan dari Allah tabaraka wa taala, dengan, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, anugerahnya dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menutup, wa as'alullah wa wallahu as'al husnal qasdi wal qabul war ridha, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebaik-baik maksud dan juga memohon kepadanya penerimaan dan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pada muqaddimah ini banyak sekali,
ya athar yang sudah disebutkan oleh Syekh, dan hendaknya itu memberikan kepada kita pelajaran betapa orang-orang saleh terdahulu mereka memiliki perhatian yang besar ya agar senantiasa keimanannya bertambah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya nantinya akan disebutkan dalam pembahasan ini apa saja ya sebab-sebab yang menjadikan keimanan seseorang itu bertambah ya. Beliau akan sebutkan, maka yang paling utama kata beliau disebutkan di sini adalah ta'allumul ilman nafi'. Ya insyaallah kita akan bacakan pada kesempatan berikutnya. Ya, karena sudah kita bahas, kita sampaikan tadi betapa ilmu itu ya berpengaruh. Ya, seiring bertambahnya ilmu seseorang, ilmu yang benar, ya, ilmu yang mendapatkan di dalam dirinya tempat yang luas, ya, mendapatkan skala prioritas yaitu ilmu agama, menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan melahirkan buah yang sangat ya, indah, ya, buah yang sangat nikmat sekali, yaitu buah keimanan. Buah keimanan. Oleh karenanya kalau kita melihat dalam surat Al-Asr, yang dikecualikan dari kerugian adalah orang yang bisa mengumpulkan 4 perkara. Yang pertama adalah orang yang berilmu. Illal ladzina amanu, yang beriman. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, dan juga beramal saleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yaitu orang yang beriman kepada Allah, beramal dan saling berwasiat di atas kesabaran dan berwasiat dalam ya kebenaran. Iya. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang menjelaskan dalam kitab beliau salah satu usul ya terhadap 4 perkara ini ya, berdalil dengan wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Beliau menyebutkan bahwasanya wajib untuk kita mempelajari ya yang pertama itu adalah ilmu. Ya. Kemudian al-amal, ilmu ya maksudnya adalah yang bisa menghantarkan kepada keimanan seseorang. Enggak mungkin kemudian orang beribadah kepada Allah dia tidak memiliki ya ilmunya. Maka dalam Islam al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Dalam Islam itu adalah sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita beramal, maka landasannya harus ada ilmu terlebih dahulu. Iya, maka di sini ya jelas bahwa pendalilannya sangat tepat. Dari 4 perkara ini yang wajib kita ketahui dari ilmu, amal, kemudian dakwah, ya dan sabar, maka dalilnya dalam surat Al-Asr. Dan inilah yang diselamatkan dari kerugian, dari kehidupan manusia yang mereka itu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup ya demi masa wal asr. Siapa yang merugi? Ya, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun ketika tidak terus memperhatikan keimanannya ya dengan keikhlasan, dengan kejujuran, ya, dengan pemahaman yang benar yang harus ditempuh dalam hidup ini. Di tengah banyaknya pemahaman-pemahaman yang bisa menggoyahkan keimanannya, bisa merusak keimanannya. Ya, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ini menjadi ya pelajaran penting bagi kita sekalian agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Kita perhatikan sesuatu yang penting yang orang-orang saleh dahulu mereka telah memberikan perhatian terhadap perkara ini, yaitu perkara bertambah dan berkurangnya keimanan seseorang. Bertambah dengan senantiasa beramal saleh, mengikhlaskan peribadatan kepada Allah, ya, jujur dalam keimanannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan hal-hal yang bisa merusak keimanan seseorang. Ini yang barangkali kita ya tidak kuat ya dengan godaan yang sangat ya dahsyat, fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini, ya, fitnah teknologi yang menghabiskan dan membuang-buang waktu kita kalau kita tidak gunakan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah alat, sebuah alat, tapi kita yang paling dapat mengetahui isi hati kita, mengajak hati kita, memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita gunakan fasilitas tersebut untuk menambah keimanan kita kepada Allah atau sebaliknya menjauhkan diri kita ya
dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari, sedangkan kita setelah jauh ya keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kita bacakan dari muqaddimah ini mudah-mudahan menjadi ya, pelajaran penting sebagai penghantar dari pembacaan dari kitab sebab-sebab bertambahnya keimanan maupun berkurangnya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.